Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah epidemiologi yang membahas tentang penyakit demam berdarah denggi. Definisi penyakit demam berdarah denggi. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang tergolong arthropod bornevirus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Gejala penyakit DBD. A. Fase awal demam. 1. Penyakit ini ditandai dengan nyeri retroorbital, demam, sakit kepala hebat, nyeri sendi dan otot yang intens, dan mual. 2. Ditandai dengan timbulnya demam berat yang cepat yang berlangsung dari 2 sampai 7 hari. B. Fase kritis. 1. Menunjukkan tanda-tanda peringatan termasuk sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, perubahan suhu yang nyata, manifestasi hemoragik, atau perubahan status mental. Kedua, demam berdarah dapat menyebabkan manifestasi penyakit yang lebih parah seperti pendarahan dan kebocoran pada pembuluh darah. C. Fase penyembuhan. Apabila pasien bertahan setelah 24-40 jam, fase kritis, reabsorpsi gradual cairan ekstravaskular akan terjadi dalam 48-72 jam kemudian. Kondisi ini akan membaik, nafsu makan meningkat, gejala gastrointestinal mereda, hemodinamik makin stabil, dan diuresis membaik. Epidemiologi penyakit DBD. World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus demam berdarah denggi tertinggi di Asia Tenggara. Di Indonesia, demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, di mana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia. Triad epidemiologi DBD. 1. Agent. Penyebab penyakit DBD yaitu virus denggi yang termasuk kelompok B Arthropoda bornevirus atau arbovirus. 2. Host. Faktor penjamu penyakit DBD yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengetahuan, dan perilaku. 3. Environment. Lingkungan penyakit DBD yaitu keberadaan kontainer atau tempat penampungan air dan kepadatan hunian. Tata pelaksanaan penyakit DBD. Ada pengobatan DBD. Yang pertama, pemberian oksigen. Terapi oksigen harus selalu diberikan pada semua pasien shock. Kedua, penggantian volume plasma. Ketiga, koreksi gangguan metabolik dan elektrolit. Keempat, transfusi darah. Tata laksana pasien denggi menurut fase yang dibagi menjadi 3. Pertama, fase febris. A. Penurunan suhu. B. Pemberian makanan. C. Terapi simptomatik lainnya. D. Pemberian cairan intravena. E. Pengawasan tanda kegawatan dan gejala yang mengarah ke shock. 2. Fase kritis. A. DBD derajat 1 dan 2. Pada hari ke-3, 4, dan 5, demam dianjurkan dirawat inap. Pemantauan TTV setiap hari 1-2 jam selama fase kritis. B. DBD derajat 3 dan 4. Terapi oksigen harus diberikan pada semua pasien shock. Penggantian awal cairan intravena dengan larutan kristaloid dengan tetesan secepatnya. Fase penyembuhan. Pertama, pemberian cairan intravena. Kedua, biarkan pasien istirahat. 3. Beberapa pasien akan mengalami fluid overload jika pada fase demam sebelumnya mendapatkan cairan berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan hilangkan cairan yang ada di cavum pleura, dapat menggunakan diuretik furosemide dengan syarat pasien tidak dalam fase perembesan plasma karena akan memicu shock. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita yang menontonnya. Terima kasih.